Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu Pak. Selama kurang lebih 1 bulan kita sudah bertemu Pak ya. Terima kasih sudah berkunjung ke Stiprasi dulu Pak. Sama-sama Pak. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah Pak, sehat. Pak sehat juga. Alhamdulillah sehat Pak. Mudah-mudahan kegiatan kita nanti dari awal sampai akhir tidak ada suatu apapun ya Pak ya. Mudah-mudahan lancar, diberi kesehatan. Kegiatan kita ini ada 4 tujuan Pak. Yang pertama itu kita akan berdiskusi tentang proses yang sudah berjalan Pak, dan capaian selama 1 bulan yang sudah Bapak lakukan di pendidikan guru penggerak, biasanya daring Pak ya, di LMS. Kemudian yang kedua, kita juga akan berdiskusi tentang dukungan dari stakeholder sekolah seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah tentunya tantangan selama belajar daring kemarin 1 bulan. Kemudian yang terakhir adalah refleksi tentang penerapan perubahan kelas sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi ada 4 Pak ya yang perlu kita diskusikan. Kita mulai saja. Yang pertama tentang, mungkin Bapak bisa menceritakan proses apa yang sudah berjalan selama 1 bulan ini Pak. Iya Pak. Terakhir ini di LMS, mungkin ada yang bisa diceritakan. Ya Pak, terima kasih. Proses apa yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini ya? Kami selama sebulan terakhir ini mencoba untuk memahami karakter anak dalam belajar mengajar Pak. Jadi setiap anak ini mempunyai karakter yang berbeda-beda. Mereka ada yang aktif. Dan kegiatan yang Bapak lakukan itu kira-kira bagaimana dukungan kepala sekolah? Mungkin ada dari kepala sekolah, mungkin teman sejawat atau yang lain ya, seperti apa? Selama ini dalam kegiatan program guru penggerak ini, saya merasa dari ekosistem sekolah, dari kepala sekolah, dari rekan sejawat tergolong mendukung. Dukungan dalam hal ini yang saya rasakan dalam hal pemberian kesempatan atau waktu dalam saya mengerjakan kegiatan di PGP ini. Walaupun untuk dukungan misalnya peralatan atau sarana, misalnya seperti WiFi belum ada WiFi sini Pak ya, belum. Sementara ini dukungan dalam bentuk pemberian waktu atau kesempatan dalam kegiatan ini Pak. Murid gimana Pak? Dengan murid? Ya, Dukungan murid. dalam saya melakukan pembelajaran yang saya usahakan menyenangkan buat anak, nah ternyata anak dalam belajar juga lebih antusias Pak. Tadinya merasa kurang menarik dengan strategi pembelajaran yang dimodifikasi tersebut bisa menarik mereka. Artinya apa saja Pak kekhawatiran yang Bapak satuan rasakan sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak selama daring ini Pak? Iya Pak. Sebelum saya mengikuti PGP daring ini, gambaran saya ini adalah bahwa PGP ini jadwalnya sangat padat, tidak cuma siang, mungkin malam juga, dan selama 9 bulan. Jadi kekhawatiran saya ini nanti waktu pas kegiatan siang, nanti bagaimana dengan saya ke sekolahnya, ini waktunya berbenturan atau tidak. Tapi ternyata setelah berjalan ini waktu di PGP ini berbeda waktu sama yang
kegiatan di sekolah, Pak. Tidak kumpulan ya. Tidak kumpulan. Alhamdulillah, jadi sudah sedemikian rupa sehingga kegiatan antara pendidikan guru penggerak dengan kegiatan aktivitas orang mengajar di kelas tidak ada kumpulan, jadi tidak sinkron. Ada nggak kekhawatiran yang terjadi setelah mengikuti pendidikan guru penggerak misal daring? Iya, Pak. Kekhawatirannya lagi-lagi karena ini masalah daring, tentunya jaringan internet kita, Pak. Kami juga belum punya wifi, terus di sekolah ini, di daerah sekolah ini termasuk daerah yang susah sinyal, Pak. Waktu itu kan saya masih pakai provider dari Indosat, gitu. Jadi sinyalnya juga susah. Harapannya Pak, mungkin ada yang Bapak impikan sebelum mengikuti PJJ ini secara daring, ada nggak? Harapannya kegiatan daring ke depan ini bisa berjalan lancar, tidak ada hambatan yang berarti, terus apa yang ada di kegiatan PGP ini ilmunya bisa serap dan bisa kembangkan, mungkin untuk dilanjutkan atau dibuatkan aksi nyata untuk ke sekolah ini, Pak. Baik. Kemudian berikutnya Pak tentang implementasi perubahan di ruang kelas. Nah, di ruang kelasnya ini kan kita pembelajarannya daring atau selama ini di sekolah anak-anak kegiatan? Ada saat daringnya, ada saat kita masuk ke sekolah, Pak. Oh, berarti ada ke sekolah juga ya? Ya. Oh, terkait dengan itu Pak, berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan Pak yang sudah Pak Safwan pelajari, apa perubahan yang Pak Safwan lakukan di ruang kelas? Iya, Pak. Dalam pembelajaran di ruang kelas, setelah saya mempelajari pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, saya coba mempraktekkan bagaimana memberikan kebebasan dalam hal belajar pada anak. Bagaimana anak diberi kebebasan dalam menyampaikan ide, bagaimana sesuai dengan kreativitasnya, minatnya dan bakatnya, Pak. Jadi anak tidak kita kekang begitu Pak ya, kita beri kebebasan menyampaikan idenya dalam proses kegiatan mengajar, bukan guru lagi yang menguasai kelas, tapi dibiarkan untuk siswanya yang bisa berkreasi dan berinovasi gitu Pak ya. Iya. Baik, luar biasa Pak. Kemudian berikutnya apa saja pembelajaran yang Pak Safwan dapatkan sehingga perubahan tersebut bisa dilakukan? Mungkin ada yang bisa diketik begitu, ambil dari Pak Safwan itu. Ya, Pak. Setelah dalam pembelajaran memberikan kebebasan berpikir pada anak, memberikan kebebasan kreativitasnya, minatnya, bakatnya, bisa saya tarik kesimpulan bahwa anak ini tidak dapat dipaksakan dalam potensinya, dalam minatnya dan bakatnya. Karena kemampuan anak berbeda-beda, Iya. dikasih kesempatan bagi anak untuk mengembangkan diri ya Pak. Iya, Pak. Bisa dilanjutkan Pak. Kemudian Pak, bagaimana respon peserta didik, jadi siswa Pak ya, Iya. atas perubahan yang Pak Safwan lakukan? Bagaimana anak itu menanggapi atau merespon yang tadinya mungkin pembelajarannya tidak begitu memberi keluasaan kepada siswa, sekarang coba diberikan kemerdekaan kepada siswa gitu. Iya, Pak. Apa ya?
respon peserta didik ini terlihat lebih aktif Pak, lebih antusias, lebih berani mencoba, tidak merasa istilahnya dikekang atau sesuai dengan aturan guru, tapi mereka berani mencoba hal-hal yang baru yang mungkin gurunya sendiri tidak menduga. Setelah mengamati anak tersebut, setelah kita beri kebebasan berpikir ide, terus kreativitasnya, ternyata anak-anak ini terlihat lebih aktif, lebih senang belajar. Jadi ketika guru melihat anak-anak didiknya sangat antusias mengikuti pelajaran kita juga merasa senang. Oh, ternyata kita ini membawakannya juga menarik sesuai apa yang anak-anak harapkan. Tentunya ada hal yang perlu diperbaiki mungkin ke depannya Pak. Setelah ini sudah Bapak lakukan selama 1 bulan ini, mungkin ke depannya ada hal yang perlu Bapak perbaiki biar lebih mantap begitu mungkin. Ya. Mudah-mudahan nanti setelah bulan Juli ini situasi kondisi secara umum Indonesia udah normal kembali dari wabah COVID. Nah, kita udah normal melakukan pembelajaran. Nah, dari hal pembelajaran tersebut saya ingin memperbanyak sumber-sumber belajar, media belajar untuk dibawa ke ruang belajar supaya literasi anak bisa lebih terbuka dan mempermudah anak untuk menyerap materi pelajaran tersebut. Baik Pak, berikutnya yang terakhir nih Pak, tentang refleksi kegiatan kita, kegiatan pendampingan dan perdana ini Pak. Mungkin ada hal yang perlu Bapak sampaikan tentang kegiatan kita hari ini, tentang apa ada hal yang menurut Bapak menarik atau bagaimana, silakan disampaikan. Kemudian apa yang membuat hal Bapak juga tidak menarik disampaikan, atau perlu adanya masukan-masukan untuk kegiatan pendampingan berikutnya, untuk pendampingan 1 ya. Karena pendampingan ini, setelah pendampingan ini nanti ada kegiatan lokakarya. Lokakarya kita itu akan dilaksanakan di tanggal 29 Maret Nah, di jadwal itu 1 minggu sebelum lokakarya itu harus ada pendampingan terlebih dahulu untuk mengetahui bagaimana kegiatan proses selama satu bulan. Dan nanti baru dibawa di lokakarya. Jadi akan kita bahas lagi di lokakarya untuk bagaimana 1 bulan ke depan. Jadi dievaluasi lagi di pendampingan berikutnya dari hasil lokakarya yang sudah dilakukan. Nah, mungkin dari kegiatan pendampingan kita ini Pak, bisa disampaikan ada hal-hal yang harus dilakukan. Dari kegiatan pendampingan ini saya berterima kasih pada Pak Nur Hasan Nuri sebagai pengajar praktek sudah berkunjung ke sekolah kami dalam program Guru Penggerak ini. Kami, khususnya saya merasa senang ternyata guru pun harus tetap belajar dalam hal ini untuk memahami siswa. Mungkin selama ini guru ini menurut kehendaknya sendiri, kita memerintah anak tanpa memperhatikan karakter anak tersebut. Untuk pendampingan kali ini saya sangat berterima kasih
pada Pak Nur Hasanuri udah membimbing, istilahnya membimbing saya sebagai guru untuk lebih baik lagi mengajar di sekolah. Mungkin ada saran Pak untuk saya selaku pendamping ke depannya? Silakan sampaikan Pak, nggak apa-apa, untuk perbaikan pendampingan ke depannya. Untuk Pak Hasanuri saya nilai sudah sangat bagus dalam hal materi, dalam hal konten, sudah istilahnya sudah menyerahkan sepenuhnya ke saya, sehingga saya merasa istilahnya pede lah, mandiri dalam hal pekerjaan di PGP ini. Untuk harapannya kepada Pak Nur Hasanuri, ya jangan bosan-bosan untuk menyampaikan istilahnya nasihat atau bimbingannya kepada saya.